itu yang mencari permodalan atau pembiayaan untuk pendidikan anak, untuk infrastruktur dan sebagainya. Nah, alhamdulillah pernah multaqo di nasional sehingga ngerti konsepnya lebih detail. Oh iya deh, paham, cuma karena terus berganti pengurus sudah selesai semua. Nah, sekarang saya mendedikasikan mencoba menginisiasi kutab di hampir semua masjid. Kan masjid sudah ada infrastrukturnya, Pak. Nggak perlu bangun gedung. Ya, masjid bapak-bapak kalau kepengen bangun kutab, yuk kita diskusi gitu. Jangan deket-deket sini, maksudnya jauh-jauh gitu. Ya, karena hampir semua masjid itu dari duha sampai zuhur, dari suruk itu sampai zuhur kosong. Dan saya yakin hampir semua pewakif pengen dimanfaatkan itu. Nah, disitulah letak anak-anak belajar. Itu. Pembiayaannya kita dorong untuk gratis. Semua yang biayai takmir. Ya, takmir karena saldonya gede-gede, Pak. Ya, jutaan loh, takmir itu ratusan juta loh. Ya, kemarin kami belajar ke Jogokarya nih, ke MU nih, Muslim United nih. Itu kasnya itu 1M, 1,2M. Majelisnya online semua. Yang offline sedikit sekali. Jadi dia mempublish ya, medianya jadi itu. Jadi bisa mengumpulkan dana segitu banyak. Cuma nggak ada kutabnya. Gitu. Nah, kita kepengen menginisiasi kutab berbasis masjid dan masyarakat. Jadi muridnya dari masyarakat sekitar, dananya dari masjid, dari takmir. Kita hanya mendidik para guru. Guru-guru nanti yang akan mengajar kita persiapkan dulu. Dan memang konsep kutab itu selalu menyiapkan guru dan orang tua dulu. Ya, bapak-bapak belajar dulu atau nyerahin anaknya dulu? Nah, sama seperti saya, Pak. Ke depan jangan diulang gitu. Jadi belajar tentang setelah kutab apa, ini belajar mulai sekarang, Pak. Jadi nanti kita nggak gampang bingung gitu. Jadi belajar keilmuannya dulu, baru kita beramal kan gitu. Baru anaknya serahkan gitu. Jadi yang kita siapkan orang tua dan guru dulu. Jadi guru dipersiapkan 1 tahun, baru dia ngajar di tahun kedua. Gitu. Nah, pembiayaannya semua dari takmir. Nah, ini tambahannya aja. Kita kembali ke materi. Sampai jam berapa? Ini diingatkan, Ustaz. Baik, gambarnya begini. Saya mau bicara, sebetulnya sebelum kutab itu ada pendidikan 0-5 tahun. Dan itu tidak ada infrastruktur lembaganya. Itu lembaga keluarga. Makanya anak-anak kita yang sudah harus belajar, yang sudah balik harus belajar persiapan untuk menyiapkan generasi. Nah, intinya adalah pada pendidikan di ruang pondasi, di ruang akar. Kita nggak usah pusing berapa tingginya batang, berapa lebatnya daun, berapa banyak manisnya buah. Itu bukan urusan kita. Itu urusan ahli ilmu setelahnya itu. Tugas orang tua adalah menyiapkan pondasi akarnya. Ya, Nabi menyampaikan seperti buah kurma. Muslimin itu. Coba kita tadaburi itu kurma. Anak-anak kapan-kapan Ustaz dilihatkan pohon kurma akarnya supaya dia bisa mentadaburi hadis Nabi itu bahwa semakin tinggi dalam akarnya maka bertumbuhlah batang itu. Nah, generasi hari ini disiapkan batangnya menjulang tinggi tapi akarnya tidak mendalam. Maka ditiup angin Korea pindah ke Korea. Ditiup angin India pindah ke India. Iya toh, Pak? Itu karena kita nggak nyiapin akar. Kata Ustadz Budi, generasi tanpa akar. Akar kita ini sebetulnya dekat pusat, dekat tempat ini loh, Pak. Kota Demak. Itu kejayaan Islam yang memproduksi kapal-kapal seluruh Nusantara itu Kerajaan Demak. Bapak-bapak harus mulai menggali nih. Gampang menggali sesuatu yang pernah besar. Betul, Pak ya? Kayak Turki sekarang. Membangkitkan rakyat Turki, kejayaan kekhalifahan Turki Utsmaniyah itu gampang sekali. Karena bekasnya masih ada semua. Kalau kita ke kota lama, kebangkitan apa, Pak? Kebangkitan penjajah malah VOC gitu ya.
Bahkan Lawang Sewu itu kantor pusat lahirnya komunis pertama di Indonesia. Jadi akar kita ini bukan Islam. Maka kalau nggak berjuang betul-betul, wah kalah gitu. Karena Jawa Timur, Jawa Barat akarnya Islam, Pak. Jawa Tengah enggak. Makanya kita mendorong hadirnya banyak kutab supaya kita membuat sejarah. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini sedang membuat sejarah, bukan sedang menyekolahkan anaknya di kutab. Terlalu kecil, Pak. Kalau hanya menyekolahkan, kita sedang mau menghadirkan peradaban. Jadi kadang-kadang problem kita nggak ngerti mau kemana, sehingga sekarang lagi tren ya kutab gitu. Sekarang lagi tren IT gitu. Nggak ngerti sebetulnya kita. Nggak bisa, muslimin nggak bisa begitu. Muslimin itu punya akar kebesaran. Tugas kita menghadirkan ulang. Nah, dengan konsep kutab ini, setidaknya kita tahu, kita minta ampun pada Allah. Kita tidak siap untuk menjadi generasi terbaiknya, kita siapkan generasi setelah kita gitu. Bahkan kalau para ulama memprediksi sebetulnya generasi cucu. Jadi bapak-bapak kalau baru anak saja, ibu-ibu baru anak udah banyak ngeluh, udah banyak nyerah, padahal yang sedang kita bangun generasi cucu. Bukankah kita nggak ada yang lulusan kutab? Ada yang lulusan kutab? Tapi cucu kita nanti dipegang oleh ayah ibunya pernah mendapatkan pendidikan kutab. Beda nggak kira-kira hasilnya, Pak? Bedanya tambah baik atau tambah buruk maksudnya gitu? Bedanya pasti beda. Paham ya? Jadi nafas yang panjang. Jangan nafasnya pendek. Jangan kemurungsung. Jangan keburu-buru. Jangan nafasnya harus panjang. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bicara tentang prediksi pembukaan kota Roma gitu. Paling tidak butuh penyiapan 200 tahun dari sekarang. Berarti generasi cicit. Enggak cucu lagi, cicit, Pak. Gitu. Nah, tugas kita hari ini bertabur doa untuk anak-anak kita, berikan harta terbaik, berikan lingkungan terbaik, berikan teladan yang terbaik. Sebenarnya simpel aja orang tua. Orang enggak diminta ikut belajar seperti anak-anak. Kalau diminta suruh belajar kita udah nyerah, bendera putih kan. Awalnya startnya sama, begitu seling sebulan aja udah ketinggalan jauh gitu kan. Karena anak-anak memang hatinya. Jadi pendidikan yang sedang dihadirkan kutab itu esensinya adalah mendidik hati, bukan mendidik akal atau pikiran. Kalau hatinya terdidik, maka akalnya terdidik. Kalau akalnya terdidik sebagai pondasi, belum tentu hatinya terdidik. Contohnya siapa, Pak? Kita semua. Kita semua ini kan hasil pendidikan akal. SD kelas 1 belajarnya apa, Pak? Ada nggak ingat Allah, nak? Itu ada nggak? Doa dulu, nak. Allah yang menentukan semua hasil dari perjuangan kita, upaya kita belajar. Nggak ada. Langsung 1 tambah 1 belajar materi, Pak. Ya kan? Dulu kita pernah diajari SMP kalau nggak salah. Benda hidup ditaruh di bejana. Ada 3 atau 2 bejana. Terus kita tunggu yang satu dicuci, yang satu dibiarkan begitu saja, yang satu dikasih zat kimia gitu kan. Tiba-tiba sebulan berikutnya muncul belatung. Teorinya apa kemudian? Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Itu belajar apa, Pak? Kemusyrikan toh. Betul, makhluk hidup berasal dari mana? Kan udah belajar. Tapi dulu SMP nggak sadar kita sedang diajari kemusyrikan. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Itu belatung dari daging ayam yang dibiarkan. Banyak lagi, ada lagi banyak banget. Itu loh. Saya khawatir ini kalau tersebar luas orang pada pindah ke kutab. Karena pendidikannya material dan menghilangkan Allah. Sampai hari ini misalnya, kalau kita lihat pemberitaan di televisi, terjadi bencana Gunung Semeru bla 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 bla, diakibatkan perubahan iklim bla bla bla, perbuatan tangan manusia. Pernah nggak ketemu ini semua takdir Allah? Pernah nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang dengar maksudnya kalau dikeluarkan gitu.
Padahal semua harus ketemu iman. Saya kesini aja nggak mungkin kalau nggak Allah yang kendaki. Bagi Allah buat mobil saya bannya gembos, macet, di stop polisi, kecelakaan banyak. Bapak Ibu kesini memang kuasa sendiri, mampu sendiri. Kadang-kadang kita lupa bersyukur itu. Kita punya anak aja kadang-kadang lupa bahwa itu Allah yang mau, bukan kita yang mau, Pak. Anak saya 3 itu memang saya yang mau, Pak. Bukan Allah yang mengendaki. Kalau Allah jadikan 10 ya bisa aja. Jadi ini tauhid kan, belajar iman. Nah, fokuskan pada akar. Ya, jangan fokuskan pada batang. Nanti ada masanya, kalau akarnya cukup, maka bangunan di atasnya itu sangat mudah. Oke, kalau susah menggambarkan akar, bangunan lah. Kalau pondasinya kokoh, Bapak Ibu mau bangun sesuatu di atasnya mudah. Tapi kalau pondasinya nggak kokoh, dibangun yang indah hanya sebentar, tapi keropos, nggak kuat, menampung beban. Nah, bukankah syariat kita ini banyak sekali? Maka anak-anak ketika tidak disiapkan pondasinya, disuruh puasa, disuruh sholat itu sepanjang hidup loh, Pak. Sampai nanti dia meninggal ya. Disuruh haji, disuruh syariat muamalah banyak banget. Dia merasa ini beban, maka dia akan letakkan beban itu dan dia pergi dari syariat itu. Maka tugas kita orang tua menyiapkan pondasinya tadi. Ya, sholat malam. Waduh, Bapak Ibu rutin sholat malam usia berapa? Jadi ngukur keberhasilan anak kita bukan dengan anak orang lain ya. Sepakat ya, harus sepakat. Ngukur keberhasilan kita mendidik anak, kita tarik usia kita di usia dia. Kita sedang apa, dia sedang apa. Paham sampai sini? Anak kutab usia 10 tahun sudah hafal berapa Ustaz kalau di sini? Berapa juz? 3 juz. Bapak Ibu usia 10 tahun berapa juz? Ya, artinya jangan terlalu kepedean gitu ya. Jangan terlalu nyalah-nyalin anak gitu loh. Ya. Paham ya? Jadi kita bisa ngerem-ngerem lah. Apalagi kemudian kita, kamu nggak bisa seperti itu, anak Pak itu pinter sekali kamu tuh. Waduh. Bapaknya sama Pak pinternya seperti usia anaknya saat itu gitu loh. Kita nggak belajar sirohnya keluarga itu gitu. Sehingga kemudian kita berkeputusan salah, berkesimpulan salah. Gitu Bapak Ibu sekalian, pondasi kita kuatkan. Nah, sesungguhnya tugas kita sangat gampang. Saya merumuskan sangat singkat. Yaitu kokohkan niatnya, masukin anak kutab niatnya apa Pak? Kalau hafal 7 juz atau 30 juz, itu nanti larinya ke materi lagi. Ya hari ini kasihan anak-anak kita. Kalau kemana aja masih dari mana pondok? Udah berapa juz? Ya, gitu. Jadi kayak dia tertekan sekali gitu. Padahal dia itu tawaduk loh. Dia mau nyampaikan takut riak. Nggak menyampaikan takut nggak ada manfaat sekolah di pondok itu. Tapi masyarakat memperlakukan seperti itu. Maka kalau saya berkunjung, saya siapkan kondisi anak-anak. Nanti kalau ada yang tanya, kamu senyum aja. Jadi jawabannya nggak jelas gitu. Karena juz itu tidak untuk dilomba-lombakan, tidak untuk ditunjuk-tunjukkan. Ini kadang-kadang juga salah. Makanya beberapa pondok anak sudah 30 juz ditarik, masukin lembaga yang lain. Karena dia menganggap Quran itu seperti bacaan yang lain gitu. Dipermisalkan kompetensi kemampuan Quran itu seperti buku-buku yang lain gitu. Dan ini masyarakat kita hari ini ke sana arahnya gitu. Yang bisa menjaga ya teman-teman kutab, guru, orang tua dan santri kutab. Maka di kutab kami maksudnya dulu tidak ada lomba-lombaan gitu. Karena ujungnya itu rusak imannya. Ya, ada salah satu guru di pusat itu dulu penggagas acara-acara keislaman di televisi. Lalu namanya Latifi, sudah nggak ada almarhum Latifi ya. Itu hampir-hampir anak-anak kalau mau pentas tuh nggak sholat, makannya keburu-buru demi sebuah tayangan industri
yang ujung-ujungnya pasar. Bisa nggak kita pelihara, kita jaga anak-anak kita dari situ? Anak kutub kalau mau dilombain kira-kira menang nggak? Ya bisa menang bisa kalah juga maksudnya gitu. Tetapi bukan itu tujuannya gitu loh. Ya kan? Supaya dirinya dipandu oleh iman, oleh Quran, maka dia menghafalkan gitu. Bukan untuk lomba-lombaan. Maka tugas kita hanya niat dan tujuan yang jelas. Dinamika mendidik anak, kadang kita emosi, kadang kita ridho, kadang kita tenang, kadang kita gelisah, itu wajar. Tinggal kita sikapi syukur dan sabar gitu. Doanya yang banyak, niatnya yang kokoh, tujuannya yang jelas. Ya, karena kita ini butuh bantuan anak-anak juga untuk masuk surga, Pak. Gitu. Ibu sekalian, nggak bisa masuk surga sendiri, amal kita terlalu sedikit gitu kan. Maka kita butuh istri, suami, anak-anak, orang tua untuk kita sama-sama masuk surga. Ku anfusakum wa alikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, berarti masuk mana, Pak? Surga. Baik, saya ambil satu ayat sedikit aja, nggak adab ini karena banyak ahli ilmu. Di surat Ar-Rum, ya. Jadi Allah mengendaki kita ini diciptakan dalam keadaan yang lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, kondisi lemah. Yaitulah anak-anak kita. Setelah lemah itu summa ja'alna min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah, kata lemah diulangi lagi, Pak. Maksudnya, Pak, kita diciptakan lemah, setelah lemah maka kita dibuat Allah kuat. Ini takdir ya, ini takdir. Jadi bapak mau diem aja itu jadi kuat nanti. Anak-anak itu didiamin aja jadi kuat. Tapi kuatnya seperti apa? Yang kita harus pelajari gitu. Ya. Kemudian setelah kuat itu jadi lemah lagi. Ditambah lemah yang beruban. Ya. Dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, saya grafiskan begini. Bisa dilihat? Kita ambil usia 63 tahun, usia Nabi. Kita kan umatnya Nabi. Paling tidak usia kita rata-rata segitu. Ya, saya usia udah hampir 50 tahun. Ya, Bapak mungkin ada yang lebih dari saya, ada yang kurang. Paling tidak saya kurang 13 tahun lagi, Pak. Kalau ngikuti usia Nabi. Jadi kalau secara grafik itu saya sudah surut. Sudah puncak, sudah turun. Sudah mau habis waktunya, Pak. Jadi waktu itu terbatas. Ya. Ternyata Allah mengendaki manusia itu terbagi menjadi 3. Masa lemah, masa kuat, kemudian lemah lagi dan beruban. Pertanyaannya, Bapak Ibu di posisi lemah, kuat atau lemah dan beruban? 3 ya? Berarti sudah harus disantuni, Pak. Berarti sudah harus disantuni kalau sudah lemah beruban. Nabi itu usia 62 masih perang loh. Perang terakhir. tinggal nulis wasiat, banyak ke masjid gitu ya. Makan sesempatnya gitu. Anak-anak kita di posisi apa? Lemah. Indikatornya adalah balik, Pak. Maka pendidikan ini sesungguhnya disiapkan untuk masuk usia balik. Nah, orang di posisi lemah, kuat, lemah beruban, itu karakternya tidak sama. Yang dimaui Allah tidak sama. Apa, Pak, ciri-ciri orang lemah? Apa, Bu, yang sering ketemu anak-anak? Orang lemah biasanya nangisan, cengeng. Nah, orang kuat gak boleh cengengan. Ada yang masih cengeng gitu ya. Tanggal 1 belum gajian, amu-amuan, cengengnya kan nggak nangis, Pak, tapi ngerusai barang gitu. Ya, nggak boleh bercampur. Apa ciri orang lemah beruban? Semakin tua semakin pikun, pelupa. Orang kuat nggak boleh, sering lupa gitu.
Karena kuat itu kuat segalanya, kuat pikirannya, kuat hatinya, kuat fisiknya, kuat rezekinya gitu. Kuat semuanya. Ini Allah yang mengendaki gitu. Tidak boleh ragu-ragu. Nah, orang tua kan, aku ke sana nanti naik apa ya? Nanti bisnya susah nggak ya? Jadi ragu itu, nggak melangkah-melangkah itu. Ada nggak orang kuat di sini yang masih peragu? Mau masukin anaknya ke kutab, nanti diajari apa ya? Tapi nggak mau belajar ya. Ya, 3 sifat ini tidak boleh hadir di fasenya, ya, bercampur di fasenya. Orang kuat ya harus kuat, orang lemah beruban ya memang di posisinya itu. Orang lemah awal sebelum balik juga harus di posisinya. Nah, makanya kenapa kalimat lemah masih diikutkan di kuat. Setelah lemah maka kuat gitu. Diciptakan lemah supaya ada proses penyiapan. Jadi anak-anak pasti kuat, nggak usah di sekolahin kutab pasti kuat, bahkan nggak usah dididik apa-apa jadi kuat. Ya, hari ini kita lihat di lampu merah itu anak-anak kecil udah bisa cari uang, ya kan? Tapi begitu Pak caranya nyari uang, namanya anak-anak. Kadang maksa, kadang ngamuk gitu kan, kadang nggak menghargai, kadang dia ngerengek-ngerengek gitu cari uangnya gitu, karena nggak dididik dan belum masanya gitu. Artinya tanggung jawab orang kuat itu ngurusi 2 orang lemah ini. Itu yang dimaui Allah. Lemah pertama itu adalah anak-anak kita yang belum balik. Lemah kedua itu orang tua kita, Pak. Apa yang diharapkan dari orang lemah pertama? Yaitu estafet keimanan. Jadi kalau besok anak-anak itu kuat kemudian kurang beriman, itu tanggung jawab besarnya pada kita orang tua. Karena tidak menyiapkan. Dia pasti kuat, tapi harus disiapkan. Ketika nggak disiapkan, kuatnya kuat yang lemah. Paham maksudnya? Dia sudah kuat, tapi lemah. Peragu, penakut, nggak jelas arah tujuan, ikut angin sana, ikut sana, kiri, ikut kiri, kanan, kan, nggak jelas. Paham ya? Jadi pasti terjadi takdirnya, tetapi tugas kita diminta Allah ikut mempersiapkan. Jadi Nabi itu mulai masuk pasar usia berapa, Pak? 8 tahun masuk pasar. Ada ide lain? Ada lagi? Ini harus jelas nih sirahnya, nanti salah-salah. Ya? Jelas Nabi masuk pasar ketika balik. Nabi ikut pamannya itu sampai ketemu pendeta apa? Pendeta yang siapa namanya? Buhairo. Itu karena Nabi tidak ada yang menjaga. Maka ketika ketemu pendeta itu kan disuruh pulang lagi. Jadi Nabi belum masuk pasar, Pak, itu. Jadi jangan salah. Terus kemudian jadi konsep ilmu hari ini anak-anak diajari market day, diajari jualan, itu padahal belum balik. Akalnya belum cukup, belum boleh dikasih harta. Nah, Nabi masuk pasar jelas sudah balik. Nah, bayangin tiba-tiba anak itu balik, dia nggak bisa mencari harta, tidak bisa menjemput rizkinya. Masuk pasar nggak bisa. Nah, tugas kutab ini adalah menyiapkan usia anak masuk pasar sebetulnya. Jadi tidak sekedar menanamkan keimanan. Paling tidak kalau syariat tentang pasar dia belum tahu, dia masuk pasar dengan imannya. Ketika nggak tahu, sebentar ya, saya tanya dulu yang lebih tahu gitu. Hari ini yang terjadi pada masyarakat kita termasuk saya gimana, Pak? Masuk pasar atas dasar nafsu, suka-sukanya saya gitu loh. Akadnya sembarangan nih pokoknya. Yang penting pulang bawa laba itu, bawa untung. Nah, itu nggak kita harapkan nanti di anak-anak itu. Paham ya? Apa yang diharapkan dari orang lemah beruban? Doanya, restunya. Maka anak-anak kita ajarkan datang ke kakek neneknya minta doa. Dan memang kita sampai bisa menjaga iman sampai hari ini bisa jadi peran besar doa orang tua kita. Karena di surat Al-Kahfi itu yang disebut sebagai bapak atau abah itu ternyata
bapak ketujuh ke atas, Pak. Jadi keturunan tidak bapak kandung gitu loh. Jadi 7 keturunan gitu loh. Maka terus dijadikan anekdot lucu-lucuan gitu. Harta 7 keturunan itu. Kamu kok miskin kenapa? Karena saya turunan ke-8 katanya. Jadi udah habis itu 7. Bukan gitu maksudnya. Jadi kalau hari ini kita menjaga kesolehan, dampaknya pada anak, cucu, cicit, apalagi Pak, kosakatanya udah hilang nih. Nah itu bahasa Jawa. Sampai 7. Jadi sholat malamnya ibu, puasanya bapak, sedekahnya bapak ibu, itu berdampak sampai gitu Pak. Jadi kalau Anda semua sayang sama keturunan sampai ke-7 itu, kurangi maksiat. Gitu. Jadi dasar itu sayangnya kita. Kita mau ninggalin apa? Ya. Nah, dari orang lemah beruban kita minta doanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ini diposisikan Allah kuat. Tugas kita menyiapkan generasi lemah menuju kuat, dan kita mengurusi orang lemah beruban supaya mendekat kepada Robnya. Sudah menjelang ajal lah, nah, begitu. Walaupun ada orang kuat yang sudah dipanggil Allah juga, ya nggak apa-apa gitu takdirnya. Tapi mayoritas ayat ini berbicara untuk banyak orang, bahwa mayoritas orang yang hidup di dunia ini mengalami fase lemah, kuat, dan lemah beruban. Nah, tugas kita hari ini adalah menyiapkan anak-anak supaya dia menjadi kuat. Salah satunya mendidik iman, salah satunya mendidik dengan kurikulum Quran, diserahkan pada guru-guru yang ikhlas, diberikan harta terbaik, supaya ketika nanti kita lemah beruban, Bapak dan Ibu kan nanti jadi kayak lemah beruban juga seperti saya. Maka orang kuat itu belajar pada orang kuat dulu, bahwa hari ini yang kuat hari ini akan lemah, maka yang lemah menjadi kuat, dia juga ngurusi kita. Maka seringkali kita dengar ada anak-anak yang meninggalkan orang tuanya sampai nggak dititipkan panti jompo dan sebagainya. Semoga Allah lindungi kita terlepas dari itu semua. Itu karena dulu ketika dia lemah, orang tua ini juga tidak menyiapkan. Seakan-akan dibiar-biarkan. Dia bilang kan aku sudah kasih uang, kan udah kasih makan. Tidak cukup. Tidak cukup. Orang kalau kita nggak ngasih makan, Allah yang kasih kok. Kok kita kemudian mengatakan ini saya yang kasih makan, sudah cukup saya kasih makan anak-anak saya, sudah cukup saya berikan guru-guru yang ahli ilmu, yang pintar Quran. Nggak cukup, Pak. Karena esensinya mereka akan menjadi orang kuat. Sekuat apa? Sekuat kita hari ini memposisikan kita orang kuat. Kalau bapak gampang menyerah kalah, ibu gampang berputus asa, sebegitu juga kualitas anak-anak kita nanti ketika dia kuat. Gimana? Cocok gak kira-kira? Mau berubah gak? Ya, sebesar apa perhatian kita pada ayah ibu kita, kakek nenek kita, sebesar itu pula perhatian anak-anak kita pada kita nanti ketika kita beruban dan melemah itu. Jadi ini main-main atau serius? Main-main atau serius nih persiapan pendidikan anak nih? Ya, tidak ada yang main-main. Orang kuat itu tidak ada yang main-main. Karena itu kerjaan orang lemah main-main itu. Paham ya Pak, Ibu? Ya anak-anak itu kan pemain kok tidur siang main lah gitu. Tapi orang kuat mainnya pun pakai strategi, mainnya pun ada konsepnya gitu. Jadi tidak sekedar main sembarangan. Sudah waktunya habis. Ini jam berapa, Pak? Oh, udah hampir 5 menit. Selesai. Baik. Memang materinya sudah habis. Karena nggak berilmu jadi sedikit. Tetapi paling tidak ini membuka. Tugas kami memang tidak memberi ilmu, tapi membuka kesadaran. Mind, open mind, membuka pemikiran. Tugas ustadz, para ahli ilmu yang kemudian mengisi. Kadang-kadang diisi, tapi belum dibuka tutup gelasnya, maka nggak masuk airnya. Nah, alhamdulillah takdirkan saya ini hanya mampunya membuka gelas, tidak mampu mengisi, Pak. Jangan berharap banyak ya. Karena saya harus membuka gelas saya juga supaya diisi oleh para ahli ilmu.
Jadi tugas kita para ayah ini memantik saja. Ya, memantik iman dalam setiap aktivitas anak-anak kita. Apapun harus jadi iman. Ya, ada pohon mangga, wah enak ya, harus jadi iman. Gimana tuh? Belajar, nulis dulu kalau nggak bisa ngomongnya gitu. Nanti saya tulis ini dulu, saya baca ulang-ulang, saya sampaikan ke anak. Kadang-kadang orang tua itu bisu masalahnya. Di depan anak-anak kehilangan kosakata, ya, Ustaz. Gitu ya. Jadi tawadhu gitu ya. Tafakur itu. Nanti kalau kita jam 12 ke atas sendirian sama Allah silahkan. Tapi begitu sama anak-anak, kita harus jadi pemantik, jadi sahabat, jadi tempat bermain, tempat berdiskusi gitu ya. Jadi tidak boleh kita diam 1000 bahasa di depan anak-anak kita. Karena dia butuh asupan, masukan. Gitu. Maka Nabi mengajari ketika cucu beliau main-main di Masjid Nabawi, kemudian ada kurma yang tersisa itu kemudian dimakan gitu ya. Kemudian Nabi meminta untuk dikeluarkan tuh apa bahasanya? Keluarkan tapi keh gitu loh. Sampai akhirnya nggak keluar, maka Nabi pukul-pukul pipinya. Itu depan sahabat loh. Terus nggak keluar juga, maka Nabi congkel itu. Kata Nabi, nak, kita ini keluarga Nabi, duriat Nabi yang tidak boleh makan kurma sedekah, barang-barang sedekah. Nah, itu konsep, Bu. Jadi ibu kalau ngasih tanda petik hukuman kan gitu, dipukul-pukul gitu, jangan lupa penjelasannya. Kadang-kadang kita orang tua kalau sudah marah, mukul aja, habis itu nggak ada penjelasannya itu. Nabi di depan sahabat bukan mukul keras-keras karena kan masih kecil cucu Nabi itu. Tapi Nabi mengajarkan yang jelas tentang halal dan haram. Jangan kemudian dikeluarkan, tapi usia 6 tahun kalau nggak salah itu kemudian dikasih penjelasan. Jadi Nabi kepengen mengajari kepada kita semua, termasuk para sahabat yang hadir saat itu, bahwa hukuman harus beriring dengan penjelasan. Jadi orang itu tahu kenapa dia dihukum. Jangan asal kita marah, terus nggak jelas penjelasannya apa gitu. Nah, Nabi mengajarkan semacam itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat dalam menyampaikan. Hanya sekedar berbagi. Semoga Allah karuniakan kebaikan pada kita semua. Duduk-duduk kita ini dipahalai surga, digugurkan semua dosa-dosa, dan Allah berkenan menghadirkan generasi-generasi yang terbaik dari tangan kita dan bekerja sama dengan guru-guru kutab. Semoga anak-anak kita menjadi pewaris risalah Allah, menjadi penegak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menjadi bagian dari wasilah kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpikir memberikan ilmunya kepada kita yang bisa membuka semangat kita untuk lebih belajar yang berdasarkan kita pendidikan anak yang selama ini ternyata bedanya agak menyimpang dalam melawan diri anak. Untuk rasanya yang terus saya tanya jawab mungkin sampai jam pakai jam 9 atau lebih. Jam 10. Ini 9.44. Untuk ada jalan atau yang ingin ditanyakan silakan. Untuk itu bisa lewat tulisan atau bisa langsung disampaikan. Enggak tanya itu ada 2 hal katanya. Karena paham sekali dan cukup, atau tidak paham sekali. Harapannya paham sekali ya. Silakan Pak.
nggak ada pertanyaan tapi ya alhamdulillah juga. Tetapi kalau kita bertanya, kadang-kadang yang dapat manfaat teman yang lain atau jamaah lain. Case to case saja, jangan ilmu ya. Kalau ilmu saya nggak ngerti kasusnya apa, yang terjadi bagaimana, terus kita diskusikan. Silakan kalau ibu mau nulis juga boleh, nggak harus disampaikan lisan. Ye, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mau bertanya tentang bagaimana tips-tips dan trik bagi kedua orang tua yang sangat sibuk dan tidak bisa bersamai. Mungkin pernah mendapatkan case seperti ini di beberapa nanti mungkin bagi bagaimana tips dan triknya agar saya tetap tersiapkan. Nanti dalam kondisi bapak dan ibunya itu super sibuk. Seperti itu. Langsung aja ya, nanti mungkin nyusul yang lain. Ya kalau saya sendiri malah kerjanya di rumah, jadi pasar saya itu di rumah, makanya saya buat di kamar depan pasarnya gitu. Jadi anak-anak itu ngelihat saya kerja setiap hari, karena kerja saya depan komputer ya. Dan memang kadang-kadang trafiknya tinggi, sibuk gitu kan. Tetapi yang penting tadi komunikasi. Misalnya kita sampaikan, nak, nanti ini saya akan sering keluar kota gitu. Nah, nanti kalau kamu butuh sesuatu sampaikan ke ibumu, biar ibu telepon saya, mamamu biar telepon saya, sehingga anak merasa ada yang mimpin sebetulnya di rumah itu. Kadang-kadang problemnya adalah ayah tidak bersikap sebagai pemimpin, ya, entah akhirnya berganti ayahnya yang mimpin atau ibunya yang mimpin gitu. Karena seringkali ayahnya ditanya, ibumu aja lah, terserah ibumu gitu. Maka wajar anak nggak taat sama ayahnya, gitu. Lah ibunya juga, lah tanya ayahmu gitu, bingung anaknya, ini pemimpinnya siapa? Bolak-balik kayak pingpong gitu. Maka disepakati di rumah itu kalau ada ayah, pemimpinnya ayah. Kalau ada ayahnya sedang bepergian, pemimpinnya ibu. Dan memang belajar iman kepemimpinan itu di rumah. Jadi kalau anak ngerengek gak mau makan masakan ibu, ibu jangan marah dulu. Ibu tanya ayah, kan anak misalnya aku telur aja aku gak mau yang ini itu sayur. Gak apa-apa nak, tapi ibu punya pemimpin, tak tanya ayahmu dulu gitu. Nah ibunya telepon, ibunya ya bilang, ya jawabannya gini nanti di loudspeaker ya, tapi yang ngomong dulu di kamar mandi atau itu ya. Terus ayahnya bilang, nak tidak ada makan lain selain itu. Ayah yang memutuskan, karena ayah lagi cari duit nih, nggak ada duit untuk beli yang lain. Maka anak itu akan taat, nggak ada pilihan lain, karena dua pemimpinnya udah bersepakat. Nah anak itu hilang pondasi kepemimpinannya, karena pemimpinnya di rumah sering bersilang sengketa, berbeda pendapat itu, ya. Jadi gitu. Jadi yang penting ada komunikasinya. Jadi anak yang belum balik, terutama anak kutab itu ruang pikirannya banyak yang kosong, Pak. Maka kadang-kadang anak itu masuk ke rumah yang baru, dia lari sana lari sini, kita katakan anak nggak ada adab, anak nakal gitu kan. Itu anak bener malah. Karena dia kosong, Pak. Dia ada buku di rumah teman kita, tiba-tiba dia bongkarin, dia buka, belum selesai buka ini lagi. Dia berusaha memasukkan banyak hal ke tubuhnya itu. Beda dengan kita, sudah terlalu banyak masalah kan, itu tambahan masalah lagi itu. Jadi kadang-kadang beda gitu loh. Dan kita dulu pernah seperti mereka, Pak. Mestinya lebih pakar dibanding anak kita sendiri. Cuma kita bekali. Nah, nanti di rumah ini kemungkinan akan banyak makanan, akan banyak buku-buku. Boleh kamu mengambil tapi izin dulu. Nah, kadang-kadang ada permen, ada ini, anak kita lebaran lah langsung bukai kita ngelus dada gitu. Padahal itu benar, Pak. Dia kepengen ngerti ini kok salah sendiri kok menarik anak itu loh makanannya itu. Iya kan? Jadi malah aneh, Pak. Anak masuk rumah dia diem gitu. Ini tua sebelum waktunya ini. Jadi dia udah penuh mungkin ya.
sehingga nggak butuh nambah. Ya memang ada dalam konsep Islam itu umur fisik dan umur ruh. Nah, Kutab ini memproses anak-anak umur ruhnya lebih cepat tua dibanding umur fisiknya, yang kita sebut sebagai keadaban, qurratu a'yun gitu. Ya gitu. Nah, kan ada orang yang umur fisiknya udah tua, umur ruhnya masih ABG gitu. Jadi 30 tahun, daftar kerja masih diantar ayah ibunya gitu ya. Ya, masuk kuliah masih diantar ayah ibunya, ada ya? Itu umur ruhnya masih kecil. Makanya kenapa Muhammad Al-Fatih atau Mehmet Han gitu ya, itu usianya 20 tahun tapi sudah menguasai banyak ilmu itu. Karena ruhnya yang cepat dituakan, Pak. Jadi kalau mau mempercepat kecerdasan anak-anak kita, masalahnya ditambahkan terus, Pak. Jadi jangan malah kita takut anak-anak kena masalah gitu. Malah kita buat masalah dia. Misalnya liburan, nggak ada kerjaan gitu kan. Kutabnya lagi libur. Ya nak kita resik-resik masjid berdua gitu. Bagi anak aneh. Tapi kan Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim kan membina Ka'bah itu, melakukan kebaikan bersama-sama. Kan nggak pernah kepikiran begitu. Ya nak kita bagi nasi bungkus, mamah yang buat, kita yang keliling bagi berdua gitu. Jadi anak akan punya banyak dimensi pemikiran gitu, hal-hal yang baru gitu. Jadi kapan-kapan jalan ke Jogja, yuk nak kita lepaskan semua HP, kita jalan kaki aja berdua dari satu titik, kita nanti ke masjid, tidur di masjid. Wah, itu pengalamannya luar biasa itu. Nanti tiba-tiba anak kita, Pak, aku ke Turki ya, aku ke ini sekolahnya ya, ini udah punya pengalaman. Nah, daya imajinasi anak-anak itu kita batasi masalahnya. Ya, maka hidupkan yuk daya imajinasi anak-anak kita dengan apa? Dengan sirah. Maka Bapak Ibu, anak-anak sebelum tidur itu harus dibacakan sirah. Sirah itu konsep pendidikan terbaik milik muslimin yang umat lain tidak mau. Coba umat Yahudi itu suruh belajar sirahnya, nggak mau, Pak. Suruh buka Tauratnya, nggak mau. Coba tanda petik orang Nasrani suruh belajar kitab-kitabnya dahulu, nggak mau, Pak. Karena udah dirubah-rubah terus. Jadi sirah itu pembelajaran buat kita, umatnya Nabi Muhammad. Bahkan kenapa Quran itu punya ruh, punya mampu menggerakkan, mampu memberdayakan. Karena konteksnya itu yang disebut sebagai sirahnya, kita baca ulang. Ya, kita cerita tentang kisah burung ababil di surat Al-Fil gitu. Ya nak lihat betapa Allah menghendaki burung-burung itu bisa memegang kerikil-kerikil dari neraka ya. Kemudian dijatuhkan kena pasukan Abraha, tembus dari kepala sampai ke tulang belakangnya. Jadi akhirnya mereka seperti apa? Daun yang dimakan ulat gitu. Imajinasi dia akan sangat gede sekali, Pak. Wah, dia akan bayangkan. Tapi begitu Bapak mulai gambar itu, dia langsung kecewa. Karena gambarnya satu jelek, dua nggak mencerminkan ceritanya gitu. Maka dalam konsep visual, dalam Islam dipelajari sekali. Dulu Bapak Ibu pernah mendengar sandiwara radio apa? Oh, berapa kuara? Usianya sama berarti, Pak gitu. Apalagi, Pak, ketahuan nih ngukur usia itu dari gitu aja. Begitu dengar seakan-akan wah serius ya, Pak. Terbang dari gunung, bisa jalan di atas air gitu. Begitu difilmkan, kita kecewanya minta ampun gitu. Nah, tugas orang tua Kutab terutama hari ini adalah menggambarkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Sehingga dia akan punya figur-figur besar. Jadi kita negurnya nanti pakai sirah. Misalnya sirah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Masa sih mau jadi kayak sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas gitu aja cengeng. Masa gitu aja nyerah. Jadi hari ini makanya dunia barat itu membuat figur. Apa, Pak, contohnya? Superman.
Batman, Superman aja sampai sekarang pakai celana belum bisa loh. Itu jadi figur anak-anak kita loh. Menjadi tidak menarik ketika divisualkan, itu kelemahan mereka, Pak. Kekuatan kita jangan pernah divisualkan. Tiba-tiba Bapak jadi Sa'ad bin Abi Waqqas malah nggak menarik. Biar dia berimajinasi. Paham ya maksudnya? Biar dia punya gambaran besar. Coba kita ini diceritain apa dulu ketika kecil. Nah itu kan sama se-Indonesia padahal nggak janjian loh. Yang canggih, yang hebat, kancilnya atau petaninya. Maka hari ini koruptor banyak di Indonesia. Karena judulnya kancil. Tuh Pak, dahsyat toh. Maka kalau kita membangun kebesaran anak-anak kita, hadirkan siroh. Siroh kan banyak Pak, nggak harus dibaca semua di depan anak-anak kita, dicuplikin, ditulis ulang, sambil dia mau tertidur kita bacakan. Dulu kita seneng sekali kalau diceritakan gitu kan sama kakek, nenek atau ayah ibu kita ya. Saya itu dulu sirohnya bukan tentang Sabu Inten Nogososro Pak. Wah itu kalau ingat itu wah ya. Apalagi kalau tentang Ki Ageng apa? Yang megang bledek itu apa? Nah itu sampai kita pede kalau main bola. Tinggal ada bledek, aku anaknya Ki Ageng Selo itu udah aman gitu. Wadah, visualisasi kita nggak sedalam itu. Ya ngomongnya juga nenek kita natural gitu kan, nggak pakai dia lompat-lompat seperti guru PAUD itu kan, lompat sana lompat sini nyanyi nggak perlu. Siroh itu bisa dibawakan dengan ekspresi, bisa dengan natural, bahkan bisa dengan tanpa ekspresi, datar aja gitu. Dan itu pikiran anak berkembang kemana-mana. Nah tadi itu kita bisa jadi, nak bapak lagi, ayah lagi sibuk. Nanti bapak, ayah bacakan siroh ini ya. Gitu. Sekarang kamu belajar dulu sendiri. Seperti konsep Kutab juga begitu. Guru-guru itu belajar bersama dengan anak-anak, tapi bermain juga dengan anak-anak. Maka tidak boleh ya Ustaz. Di sini juga nggak boleh kan? Misalnya anak istirahat, guru juga istirahat main gadget sendiri nggak boleh. Guru juga ikut bermain sama anak-anak. Sehingga ketika anak belajar, dia bisa ditegur. Nah, tadi kan guru sama kamu udah belajar, sudah bermain. Sekarang saatnya kita belajar. Ada masanya belajar, ada saatnya bermain. Gitu. Jadi dia kayak adil gitu. Sejak awal diajarkan tentang keadilan. Gitu Pak. Jadi intinya Ustaz, komunikasi. Karena kita memang orang kuat, harus kuat juga di pasar masalahnya itu. Tidak hanya kuat di rumah tangga, di istri, di anak, tapi kita juga harus kuat di pasar. Tapi kalimat sibuk hari ini, saya kemarin ketemu manajer Astra, dia udah malang melintang jadi manajer, dia bilang tidak ada kata sibuk di dalam kamus kami para manajer Astra. Coba, kita kok malah sibuk gitu. Mereka yang kapitalis murni aja nggak boleh sibuk. Sibuk menunjukkan kita tanpa perencanaan. Jadi kerjanya zigzag. Maka butuh diam dulu, membuat perencanaan supaya nggak sibuk. Gitu. Jadi nggak ada ya kata sibuk ya. Mohon maaf nggak bisa halakoh sibuk. Telat ini. Berarti salah membangun pasarnya karena sibuk. Nanti kalau semua alasannya sibuk nggak ada yang ngaji, nggak ada yang ngasih, nggak ada yang ngisi pengajian karena ustadznya juga ke pasar kan gitu. Sibuk semua jadinya. Jadi kata sibuk menunjukkan kita lemah dalam perencanaan pasar. Nah, terjemahnya silakan masing-masing bisnisnya beda-beda. Gitu Ustaz. Mohon maaf, semoga tidak menjawab dan kemudian mencari jawaban yang lebih pas. Alhamdulillah saya bawa. Mungkin ada satu lagi untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya istri itu ketika menyuruh anak untuk menjaga sholat sekali itu berusaha masih ada lain. Dua kali masih lagi. Terus terkadang sampai ya kita tensi akan naik juga tidak lama-lama nih. Akhirnya sampai ke 9 sekian kali ya begitu
kita marah gitu dengan Hukum. naik. Nah kemudian anak itu akhirnya sholat, terus ya mungkin terpaksa tuh itu sama orang tuanya masih belum tahu. Nah kira-kira prosesnya itu perlu prosesnya gimana? Apakah marah dengan orang tua melihat anak tidak segera mencari sholat itu masih ditolerasi atau nggak usah marah? Kan ada perintah Nabi yang suruh anakmu sholat di usia 7 tahun dan hukum dia di usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidurnya itu kan. Jadi memang kita diminta untuk menyuruh tekniknya, kemudian caranya itu. Jadi kadang-kadang seseorang mau melakukan sesuatu itu karena ada kecintaan. Ya, saya sampai sini mau datang itu karena saya cinta antum semua, gitu kan? Karena Allah, gitu kan? Jadi anak-anak belum mengerti Allah. Makanya tadi iman harus hadir dulu, karena sholat itu kan syariat, ya kan? Yang wajib. Tetapi anak-anak kita belum wajib, makanya disuruh menyiapkan. Nah, salah satunya adalah munculkan banyak kecintaan pada Allah. Ketika makan tadi ada Allah. Nah ini yang membeli ayah memang, tapi yang ngasih uang ayah ini Allah. Jadi tugas kita menikmati sekian banyak fasilitas Allah ini, Allah hanya meminta kita untuk sholat. Yuk sholat. Jadi mereka tidak mengenal Allah gitu. Sehingga dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Nah tugas orang tua terus menerus mengenal Allah, sehingga kecintaan dia pada Allah berdampak pada anak yang juga cinta pada orang tuanya dan cinta pada Allah. Ya. Atau evaluasi besarnya, termasuk saya, mungkin saya sholat pun karena tetangga, karena supaya dianggap orang soleh. Saya sholat pun karena saya lagi butuh banyak rizki Allah. Jadi saya datang ke masjid itu. Karena buktinya ketika rizkinya banyak nggak ke masjid, Pak. Iya kan? Jadi tanpa alasan pun saya pasti datangi Allah karena saya cinta Allah. Nah itu ruh itu harus lebih mengena ke anak daripada kalimat kita, daripada sentuhan kita. Karena kalimat kita ini banyak salahnya, tangan kita ini banyak salahnya. Tapi ruh ini nular. Jadi kenapa anak-anak itu mau mentoladani orang tuanya? Bukan sifatnya, bukan yang terlihat saja, Pak, yang terasa. Ya, lebih dalam mana? Yang terlihat atau yang terasa? Kok ayahku ini taat sekali sama Allah ya? Itu yang terasa itu. Terlihatnya ya sholat, sujud itu. Gitu. Jadi hari ini toladan itu memang nomor 1, tetapi tidak hanya yang dilihat mata, tapi yang terasa oleh anak-anak. Dalam bahasa kita yang terasa di mata batinnya itu. Gitu. Selebihnya kita doakan. Ya sekali-kali memang cara memukul kita itu pakai bibir, Pak, bisa nggak? Jadi kita ciumi anak-anak kita itu. Saking jengkelnya itu kita ciumi anak-anak. Kita peluk-peluk anak kita itu, saking jengkelnya itu. Ya? Ya itu buat meluk, Pak, jangan buat mukul. Ya saya teori aja ini sebetulnya, praktiknya agak susah. Tapi berusaha, Pak. Anak bangun susah itu, kita mandi sudah bersih, udah sholat 2 rakaat, pakai wangi-wangian aroma, kita peluk-peluk anak kita. Nah, makanya dia kalau dekat sekali gampang menggerakkan. Ya takdir Allah, anak saya yang nomor 2 itu kalau saya ke masjid, dia nungguin sampai saya pulang. Dia juga nungguin sampai saya keluar masjid karena dia mau bersama terus. Sampai sekarang walaupun dia udah di pondok, kalau dia pulang mesti gitu. Dia nggak mau sendiri-sendiri gitu. Nah itu udah bagi saya, wah ini saya dulu seumur dia nggak seperti itu. Udah berhasil lah saya maksudnya itu. Jadi rasa, Pak. Rasa dia merasakan keimanan seorang ayah dan seorang bunda itu harus dia rasakan juga. Takutnya kita pada azab Allah, sebagaimana anak juga merasakan takut dihukum Allah.
Jadi nanti tanpa kehadiran kita, dia tetap dalam keimanan. Jadi kisah Nabi Yusuf itu kenapa sampai bisa melawan, menolak ajakan keburukan. Dalam kisahnya Bapak udah tahu, Ibu-ibu sudah tahu. Itu ternyata ada tanda di ayat itu disampaikan ada burhan. Ada tanda, salah satunya adalah ada tanda wajah ayah di wajah wanita itu. Jadi nanti Pak, orang-orang ini nggak perlu KPK nanti anak-anak kita, nggak perlu CCTV, bangkrut tuh CCTV nanti. Karena begitu mau ngambil uang ada aja ayahnya, mau berbuat maksiat ada wajah ibunya, nggak jadi. Itu saking dekatnya ayah sama anak-anak. Jadi syariat itu hanya ngalusin aja lah gitu. Esensinya adalah pada ruang iman, ketauhidan tadi itu. Jadi hari ini susah payah membuat pasal hukum ya Pak. Karena esensinya nggak dipegang. Ini problem masyarakat modern yang nanti kita harus gantikan mereka. Cukup dengan iman selesai, lampu merah nggak ada nanti. Karena basisnya iman. Monggo jenengan dulu, monggo malah nggak melaku-melaku. Karena iman kepengen cari pahala gitu. Tapi sekarang kepengen cari cepet-cepetan gitu. Nah generasi ini jelas sudah kita harus akui bukan di wilayah kita, di wilayah anak, cucu, cicit kita. Kita udah bendera putih, tinggal usaha kita hari ini adalah menyiapkan generasi untuk masuk pada ruang keimanan yang sedang kita siapkan bersama Kutab itu. Gitu Pak, moga-moga masih kurang puas jawabannya. Mungkin cukup yang lalu sudah lebih bisa berjalan dengan lancar tanpa ada. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain, mungkin lain-lain langsung saja kita lanjut di atas penutup tutup majelis kita ini.